Aku mandi kembang setiap malam Jumat tengah malam tanpa sehelai benang alias tanpa busana atau telanjang bulat. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini aku mau berbagi cerita kepada kalian semuanya tentang pengalaman mistisku, agak sedikit horor. Sekarang hari Kamis pukul 6 sore, aku sengaja menceritakan pengalaman mistisku ini di sore hari ya. Karena kalau di malam hari, apalagi sebentar ini adalah malam Jumat, akan sedikit merinding seketika apa yang aku ceritakan itu hilang, lenyap, dan ya ngeblank gitu aja. Apalagi di sekitaran tempat kosku agak sedikit ngeri seperti yang kalian bisa lihat dalam videoku ini. Seperti itulah suasana malam di sekitaran kosanku ini ya. Sekarang kita mulai bercerita aja ya. Aku terlahir sebagai perempuan yang sangat suka bergaul. Seperti yang aku ceritakan dalam salah satu videoku, aku suka bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Dalam hal ini sukunya nggak harus sama dengan aku, keyakinan juga nggak harus sama dengan aku. Karena menurut aku semakin berbeda itu semakin indah. Masa remajaku penuh kenangan, indah dan sangat lucu. Aku mengingat sampai sekarang betapa indahnya masa-masa remajaku, betapa indahnya masa-masa SMA-ku sebelum kakak laki-lakiku pada akhirnya menikah. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara ya. 1 kakak sulungku adalah laki-laki. Dulu kakak laki-lakiku sebelum menikah dia sangat sayang kepada adik-adik perempuannya, juga hormat kepada orang tuaku. Tapi ketika dia menikah, mulailah terjadi permasalahan dalam persaudaraan aku. Aku selalu berantem dengan kakak laki-lakiku karena dia sangat suka membela istrinya. Dia nggak pernah adil, aku selalu disalahkan dan istrinya selalu benar. Karena waktu itu aku masih remaja labil, umur 19 tahun, aku tidak terima kalau kakak laki-lakiku tidak pernah membela aku. Pada akhirnya aku pergi dari rumah. Aku mulai hidup sendiri, mandiri, aku kos, tidak pernah lagi bergantung sama saudara-saudara juga orang tua aku. Disitulah aku mulai merasakan betapa kerasnya hidup di luar. Dulu aku dicap sebagai anak yang manis, suka bergaul dan ceria. Sekarang berbanding terbalik, aku sangat jutek, judes, pilih-pilih dalam pergaulan, dan aku juga keras kepala, selalu berantem dengan tetangga-tetangga kosku. Seiring berjalannya waktu, aku bertemu dengan lawan jenis, sekarang menjadi suami aku ya. Di atas umur 22 tahun, aku menikah dengan pilihan hatiku. Dia berbeda keyakinan dengan aku. Karena aku merasa aku bebas memilih jalan hidupku ya, akhirnya aku menikah dengan seorang lelaki yang berbeda keyakinan.
Awal-awal aku menikah dengan suamiku, aku juga pindah-pindah kos ya, karena di setiap kosan aku tidak mau disinggung oleh orang-orang ya. Sedikit pun menyinggung aku, di sana aku akan mulai berantem sampai pernah berurusan dengan kepolisian. Karena sikap kerasku, suka berantem dan gampang tersinggung, pada akhirnya aku tidak mau berteman ya. Aku selalu was-was, selalu hati-hati dalam menerima pertemanan. Sedikit aja orang-orang menyinggung atau menyindir aku, di sanalah aku mulai pertengkaran dan kita mulai berantem. Begitu seterusnya ya. Pada akhirnya aku tidak mau berteman lagi dengan siapapun. Ketika orang-orang tidak mau tersenyum kepadaku, aku merasa betapa aku ini tidak berharga. Pada saat aku merasa tidak dihargai, disitulah aku mencari jalan bagaimana caranya supaya aku ini berharga, auraku terbuka, kelihatan berwibawa. Aku bertanya kepada salah seorang teman, bagaimana caranya supaya aku kelihatan berwibawa, aura negatifku terbuka menjadi positif. Dan temanku menyarankan aku untuk mandi kembang. Disitulah aku mulai mengikuti saran temanku itu ya. Aku mandi kembang setiap malam Jumat tengah malam tanpa sehelai benang alias tanpa busana atau telanjang bulat. Aku selalu rutin melakukan mandi kembang di tengah malam dengan harapan aku akan kelihatan berwibawa sehingga orang-orang akan tunduk kepadaku dan tidak akan pernah meremehkan aku lagi. Setelah hampir 5 tahun aku melakukan ritual mandi kembang, aku mulai merasakan tanganku lumpuh, kaki kiriku kadang-kadang tidak bisa berjalan. Aku batuk tidak berkesudahan ya hampir setahun dan berat badanku turun drastis sehingga aku kelihatan lemah dan tanpa daya. Aku sudah pergi ke dokter menanyakan penyakitku ini. Dokter bilang tidak ada penyakit serius dalam tubuhku ini dan dokter bilang aku sehat-sehat saja. Akan tetapi aku merasakan lumpuh di sebagian tubuhku ya, terutama tangan kananku dan kakiku kadang tidak bisa berjalan. Pernah suatu saat di malam hari aku begadang jam 2 malam itu aku kepingin tidur karena sudah merasa capek banget. Aku duduk di samping tempat tidurku melihat ada percikan air seperti bocoran dari atap rumah. Padahal atap rumahku tidak ada yang bocor. Waktu itu aku tidak mau tidur karena risih banget. Pada saat itu aku tidur di kamar anak-anakku. Pagi tiba aku masuk ke kamarku dengan maksud tempat tidurku akan aku jemur karena tadi malam aku lihat basah ya. Tapi anehnya tempat tidurku tidak ada basah sedikit pun. Aku duduk di samping tempat tidurku, aku melihat banyak belatung di tempat tidurku. Aku mulai curiga ya. Di atas tempat tidurku atau di sekitaran kamarku itu tidak ada bangkai apapun karena menurut aku belatung datangnya dari bangkai yang berbau busuk. Tidak ada bangkai di tempat tidurku dan aku yakin belatung itu adalah kiriman orang-orang yang tidak suka kepadaku. Aku merasa badanku mulai rapuh, aku tidak bisa berjalan. Aku mulai bertanya kepada yang memang dia mengerti akan ilmu agama ya. Di sana terus mengatakan kepada aku, penyakit ini aku dapatkan dari kiriman seseorang dan yang pastinya aku sering melakukan mandi kembang setiap malam Jumat di tengah malam. Ketika aku melakukan mandi kembang di tengah malam tanpa busana, yang menyaksikan aku itu adalah makhluk-makhluk astral yang mengerikan, sehingga bukan kewibawaan yang aku dapatkan ya, tapi penyakit seperti yang aku rasakan saat itu. Akhirnya orang pinter yang mengerti ilmu agama ya menyarankan aku untuk berhenti melakukan ritual mandi kembang karena itu tidak bermanfaat buat aku ya. Kalau aku mau dilihat berwibawa di mata orang banyak, alangkah baiknya aku diam tanpa perlawanan. Itu akan lebih berwibawa dibanding kita harus mandi kembang yang tidak ada bukti atau hasil sama sekali, malah aku mendapatkan penyakit seperti ini. Aku mendengarkan saran dari orang pintar itu ya, akhirnya aku sembuh seketika. Aku tidak pernah sakit lagi sampai sekarang. Satu hal yang perlu dipetik dalam ceritaku ini ya, ketika kita mulai dihina, dicaci maki, diremehkan oleh seseorang, lebih baik kita diam ya, karena kalau kita diam akan kelihatan lebih berwibawa daripada melawan dan menimbulkan keributan. Sampai sekarang ketika orang-orang menghina aku, membuli aku, mencaci maki aku tidak pernah mau membalas ya, karena disitulah buat aku wibawa dan aura positifku timbul dalam diriku.
Nah, hanya segitu yang bisa aku sampaikan pengalaman mistisku kepada kalian semuanya ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya. Untuk videoku hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!